Upaya perlawanan terdakwa Tifa Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perkara tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dinyatakan batal demi hukum. Padahal baru-baru ini Jokowi sudah mempersiapkan diri untuk segera bersaksi di persidangan. Kasus ijazah Jokowi kembali menuai polemik. Tak disangka, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusan sela mengabulkan upaya perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Tifa Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Majelis Hakim menyatakan dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak cermat. Hakim menilai JPU seharusnya mengurai dengan jelas dan lengkap, serta menentukan penerapan pasal terhadap Tifa, bukan menggunakan ketentuan pasal dalam KUHP lama dan KUHP baru secara bersamaan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan. Percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Atas putusan sela ini, upaya pembuktian keabsahan ijazah Jokowi di persidangan kembali tertunda. Padahal baru-baru ini, Jokowi sudah mempersiapkan diri untuk bersaksi di meja hijau, termasuk mengumpulkan teman kuliah Jokowi di UGM. Jokowi mengaku reuni kecil-kecilan dengan teman-teman seangkatan yang akan menjadi saksi dalam sidang tudingan ijazah palsu. Mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. Iya Pak. Iya betul. Persiapan siap, sehat selalu Pak Jokowi. Meski perkara ijazah Jokowi dihentikan, putusan ini belum menyentuh pokok perkara mengenai bersalah atau tidaknya Dr. Tifa secara material. JPU masih memiliki hak untuk memperbaiki dakwaan tersebut dan melimpahkan kembali ke pengadilan. Bola kini ada di tangan jaksa. Apakah akan merevisi dakwaan, banding, atau memilih tidak melanjutkan perkara? Tim Liputan Metro TV. Benarkah upaya pembuktian keabsahan ijazah Jokowi pupus dengan dikabulkannya perlawanan dari terdakwa Dr. Tifa? Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pihak Jokowi? Kita membahasnya bersama kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana Pangaribuan. Pak Firman, selamat malam. Malam Iqbal. Selamat malam. Serta kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri. Pak Al-Katiri, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat malam Pak Firman. Malam Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Pak Firman, Pak Jokowi kaget atau kecewa tidak dengan diterimanya perlawanan Dr. Tifa ini? Oh, baik. Terima kasih, selamat malam pemirsa. Jadi tentu Pak Jokowi mencermati apa yang terjadi di persidangan tadi. Dan kami juga melihat yang tadi ada di dalam persidangan tentu adalah suatu hal yang baik. Jadi perlu saya sampaikan kepada pemirsa bahwa hari ini kan Bank Indonesia sudah menerapkan sistem peradilan pidana terpadu yang baru, ya, yang tentu lebih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk persoalan ini merupakan contoh bahwa ketika diberlakukan suatu sistem peradilan pidana terpadu, maka ada pasal transisi, pasal 361 dalam KUHP yang menyatakan kitab undang-undang hukum pidana mana yang digunakan. Jadi tadi putusan sela menyampaikan bahwa ada pencampuran dua rezim, yaitu KUHP lama dan KUHP baru, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana saya mencermati pasal 433 dan 310. Jadi oleh karena itu hakim yang memeriksa hal ini mengatakan berhenti dulu, perbaiki dakwaanmu karena dakwaannya dilihat tidak cermat karena mencampur adukan dua rezim, KUHP nasional
yaitu KUHP lama dan KUHP baru. Kemudian saya melihat juga hakim menyampaikan silakan jaksa pilih mau menggunakan perbaikan sesuai dengan pasal 75 ayat 4 atau pasal 206 ayat 4 mau melakukan perlawanan terhadap putusan ini atau melakukan perbaikan sesuai dengan pasal 75 ayat 4. Dan saya pikir kalau hal ini kan tentu kan sebenarnya kewenangan jaksa ya untuk melakukan perbaikan. Namun pendapat kami tentu ini akan membuat dakwaannya lebih baik lagi karena sebelumnya kan pada saat pengaduan dilakukan kemudian terjadi laporan pidana, kemudian ada suatu tindak pidana yang ditemukan dan kemudian ditemukan tersangka, limpah dari penyidik kepada kejaksaan, kemudian limpah juga dari pihak kejaksaan kepada pengadilan, maka ini kan sudah semakin sempurna. Dan dengan adanya hari ini putusan sela, di mana hakim suruh melakukan perbaikan terhadap pasal-pasal yang di dakwaan, kemudian supaya memberikan kejelasan rezim mana yang mau dipakai, maka tentu ini adalah asesmen yang positif sehingga tentunya dakwanya akan lebih sempurna lagi. Jadi sudah disempurnakan Baik, pada saat Pak penyidikan, Firman. disempurnakan lagi pada saat limpah di jaksa penuntut umum, disempurnakan lagi pada saat persidangan. Kami melihatnya demikian. Artinya menunggu nanti Sementara disempurnakan oleh jaksa. Meskipun di sisi lain jadi mundur ya Pak sidangnya. Kan Pak Jokowi katanya Nah, sudah siap untuk datang membuktikan. itu Saya ingin hal ke Pak yang Al-Katiri menarik. dulu Pak Firman. Saya ingin Oke, minta tanggapannya silakan. Pak Al-Katiri. Jadi Dr. Tifa kan sebenarnya sudah semangat ya. Ingin segera membuktikan di persidangan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu seperti yang sudah disampaikan. Namun akhirnya karena proses ini jadi dihentikan hakim. Ini artinya tertunda lagi Pak pembuktiannya, bagaimana responnya? Jadi begini, tadi kan ada Prof. Firman juga tadi kita lihat Ada tadi ada. di depan, di VIP. Di depan, ketemu saya juga, kita ngobrol sebentar. Jadi intinya begini, ya kan, kami sudah siap, baik diterima, itu dulu kita bilang eksepsi ya, sekarang adalah perlawanan, maupun ditolak. Bahkan kami sudah siap. Teman-teman bahkan jadi beberapa orang itu malah kecewa loh, kok nggak lanjut sih gitu. Artinya malah begitu, kok nggak lanjut. Jadi artinya begini, itu semua skenario Allah ya. Kalau menurut kami sebagai orang Islam ya, itu sudah memang skenario Allah, itu skenario Tuhan. Yang mana memang harus dihentikan kalau menurut saya, karena kami dalam penyusunan perlawanan itu sangat komprehensif banget. Semua pasal demi pasal, unsur demi unsur, itu kita patahkan. Sehingga dari awal kita katakan ini agak bingung, malah ada istilahnya error in persona, kemudian objektif dan sebagainya, itu kami temukan. Kemudian juga kompetensi relatif. Kompetensi relatif itu kami juga agak bingung kenapa kok tiba-tiba diputuskan di sidangnya di Jakarta Timur. Bahkan di dalam penyidikan dan dakwanya ini sendiri itu menyatakan perbuatannya yang diduga ya itu di Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan. Tiba-tiba diputuskan di Jakarta Timur. Bahkan di situ dalam penetapan nomor 114 dari Mahkamah Agung ya, itu menyatakan bahwa sidang Roy Suryo CS itu ditunjuk pengadilan Jakarta Timur. Tapi in the same time, Roy Suryo di sidang Jakarta Selatan. Apapun juga, walaupun private itu kan namanya juga sidang kan. Dalam waktu yang kalau itu memang pertimbangannya adalah keamanan ini dan sebagainya, takut banyak pengunjung. Kemudian dasar daripada itu ternyata usulan juga dari jaksa maupun dari hakim. Nah, itu ketentuannya itu atas usulan hakim dan jaksa itu di undang-undang satu kalau nggak salah 161 lupa 116 atau 166 itu 166 kalau nggak salah yang menyatakan bahwa jika dalam keadaan yang tidak memungkinkan maka Ketua Mahkamah Agung bisa menentukan tempatnya. Kalau tempatnya dianggap Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu tidak besar ya. Bahkan kalau saya lihat ya Jakarta Pusat itu lebih besar loh dari Jakarta Barat. Karena apa? Yang namanya parkirannya itu bertingkat sampai tingkat 5 di situ. Jadi alasannya itu tidak bisa kita terima. Oleh sebab itu kita lawan bahwa itu.
Kemudian kami juga keanehan-keanehan yang sebelumnya ya, seperti restorasi justice itu juga kita angkat. Karena di situ di dalam pasal 79 ayat 4 KUHP yang baru, pada waktu merestorasikan justice 3 orang itu, waktu perdamaian dengan 3 orang itu ada pencabutan laporan. Karena ternyata laporan itu hanya 1 untuk 8 orang. Termasuk yang di restorasi kemarin 3 orang itu. Nah kalau namanya laporan nomor sekian kan biasanya begitu, bahwa laporan nomor sekian dicabut. Kalau itu dicabut sudah otomatis semuanya tercabut. Terhadap 8 orang itu awalnya itu yang kita masalahkan ya. Kita bukan masalahkan berarti lagi Prof. Herman. Kami hanya berbicara yang kita masalahkan, jadi tidak perlu dijawab. Jadi itu yang kita masalahkan, gitu loh. Ya, dicabut semuanya itu dicabut, gitu loh. Ya kan? Nah, alasan hanya beberapa orang saja dicabut itu ada dikatakan apa? Subjektif individual. Saya bingung juga alasannya alasan subjektif juga ditambahi individual. Yang mana tidak ada di ketentuan hukum, baik di KUHP lama, KUHP baru, istilah maupun di Perkap, subjektif individual. Itu tidak ada. Nah itulah mungkin salah satu yang kita luruskan ya, yang kita tidak bisa terima, kita lawan. Itu juga. Kemudian beberapa peristiwa. Contohnya di situ di surat penetapan tersangka Dr. Tifa, karena saya sebagai lawyernya, itu lokusnya itu adalah di Jakarta Pusat di kantornya Egy Sujana. Tempusnya itu tanggal 22 Januari 2025. Padahal Dr. Tifa itu belum kenal sama Egy. Kenalnya itu 4 bulan setelah itu ya, itu di Jogja gitu loh. Banyak dari keanehan-keanehan itulah yang kita kemas, ya kan? Itu di antara yang kita kemas. Kemudian ada satu peristiwa di situ dikatakan adalah selalu disebutkan setiap pasal demi pasal itu dikatakan Roy Suryo CS, MNIS dan kawan-kawan. Kalau CS kan di dalam dialog. Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah ini yang saya katakan juga termasuk obscure levelnya begitu. Jadi kabur gitu. Nah yang di sidang itu Tifa, tapi Roy Suryo dan kawan-kawan kan harus jelas dong siapa kawan-kawan itu. Oke, itu sejumlah poin yang menjadi pertanyaan dari pihak Dr. Tifa, termasuk dari kuasa hukum dan termasuk Pak Al-Kathir ya. Itu mungkin salah satu pertimbangan hakim. Dan terakhir hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Nah ini menarik. Kalau namanya batal demi hukum itu kalau istilah awam dianggap tidak ada. Itu definisi batal demi hukum ya. Dianggap tidak ada. Dakwaan dianggap tidak ada. Oke, ini yang saya harus tanyakan ke Pak. Oke, ini yang saya harus tanyakan ya ke Pak Firman. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin JPU akan memperbaiki dan sebagainya. Oke, tidak yakin, Pak Firman. Kalau tadi Anda menyerahkan ke jaksa yang Anda menyatakan nanti kemungkinan besar jaksa akan menyempurnakan dakwaan. Padahal kan Pak Jokowi sudah siap-siap sampai mengundang teman-teman ya Pak ya ke Solo. Artinya pupus dong upaya untuk membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi, Pak Firman. Saya coba jawab ya pelan-pelan. Jadi kami dari pihak Pak Jokowi mencermatinya bahwa ini kan ada 2 persoalan. Satu persoalan ada 2 orang seperti ya. Jadi dua kegiatan lah karena dipisah gitu kan. Nah ini menjadi menarik karena baik Mas Roy maupun Bu Tifa juga sama-sama melakukan analisa terhadap apa yang sedang terjadi, baik Mas Roy di prapitnya, Bu Tifa di persidangannya seperti itu. Kami juga demikian. Kami melihat ini dalam suatu kerangka hal positif bahwa hakim mengatakan, hentikan dulu nih persidangan, perbaiki dulu nih. Saya setuju dengan Bang Al-Kathir mengatakan dakwaanmu ini harus kau perbaiki, nggak bisa kita pakai nih, kau perbaiki. Namun nanti kan di sini kan memang ada masa transisi seperti saya bilang tadi. Sistem peradilan pidana terpadu Indonesia ini sedang dalam tahap transisi nih, Mas Iqbal. Di mana ada mungkin saja pasal-pasal yang kok begini, kok begitu, sebagaimana tadi Bang Al-Kathir menyampaikan. Namun setelah nanti dengan asumsi nanti jaksa melakukan perbaikan, kemudian nanti
pun setelah dilakukan perbaikan, dilakukan lagi perlawanan misalnya sama saudaraku Al-Katiri dan Bu Tifa misalnya, seperti tim lah, seperti itu. Kemudian ternyata dilakukan perlawanan, nah di situ di dalam pasal 75 ayat 5 mengatakan pun itu dilakukan perlawanan lagi, maka akan dilakukan pemeriksaan dalam perkara. Yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Ada suatu tindakan pidana, ada suatu hukum yang berlaku. Kemudian ada suatu protes yang disampaikan atau perlawanan disampaikan. Ketika ini sudah dilakukan perbaikan, maka kalau diterima maka berlanjut, langsung diperiksa. Itu saya sampaikan lebih sempurna seperti itu. Kalau diprotes lagi, maka hakim akan memeriksa. Maka ketika ada hal-hal kekosongan hukum, maka hakim akan memberikan analisanya. Maka nanti apapun putusannya kita harus hargai, kita harus ikuti karena itu merupakan putusan pengadilan seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya jaksa bisa menggunakan haknya di pasal 75 yaitu melakukan perbaikan, atau jaksa bisa menggunakan haknya di dalam melakukan banding upaya hukum terhadap putusan tadi di pengadilan tinggi seperti itu. Nah, kalau saya melihatnya karena ujungnya sama, dilakukan perbaikan, maka lebih efektif dan efisien adalah jaksa melakukan perbaikan. Di mana tadi hakim juga menyampaikan yang rezim yang harus diperbaiki ini adalah pasal 310 dan 433. Mana yang mau pakai nih? Rezim KUHP lama atau KUHP baru? Sehingga disampaikan oleh hakim, coba lebih cermat. Nah, kami melihatnya maka menyempurnakan dakwaan. Yang nanti Pak Firman, ini jadi juga bisa berguna berkeyakinan pada nanti Mas jaksa Roy, akan sehingga menyempurnakan dakwaan, dakwaannya artinya yang tidak mirip menghentikan tadi perkara bisa ya. digunakan. Oke, Betul. baik, nanti akan terus dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Firman dan Pak Al-Katiri. Yang jelas Dr. Tifa juga sudah menyatakan perjuangan tidak akan berhenti sampai di sini, begitu ya. Artinya masih ada kelanjutannya nanti. Terima kasih sekali lagi Pak Firman, Pak Al-Katiri. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Kita harus akhiri, nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.